Kalau gitu saya ulangi dari awal menjelaskan. Ada sebuah perusahaan yang namanya perusahaan ini Yaga Yingde. Ya. Yaga Yingde ini adanya di Colorado, Amerika Serikat. Eksekusi. 2000 2019 perusahaan ini didirikan oleh seorang putra Indonesia yang tinggal di Colorado. Nama beliau Soeharto Reddy. Nah, jadi Soeharto Reddy ini mengajak kawan-kawannya mendirikan perusahaan ini yang bernama perusahaan itu Yaga Yingde. Nah, banyak program yang tergabung sini ya. Ya, banyak program yang dilakukan oleh Yaga Yingde ini di bidang kesehatan, lingkungan hidup, ya banyak. Jadi dan ya bapaknya Soeharto Reddy ini mengatakan bahwa tolong bantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Maka Soeharto Reddy ini mengalokasikan 20% dari keuntungan perusahaannya itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Nah, bantuan kemanusiaan, tapi di bidang yang pertama di bidang pendidikan, memberikan beasiswa kepada orang yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu. Ya. Oke. Nah, kemudian ya, bagaimana caranya perusahaan ini menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat tadi? Ya. Maka dibentuklah tim. Tim ini ya, tim ini terdiri dari 13 orang. Dengan ketentuan 1 orang ketua, kemudian 12 orang anggota. Ya. Oke. Nah, 13 orang ini itu mencari ya 1 orang penerima manfaat. Ya. Penerima beasiswa. Dari golongan anak yang kurang mampu tadi. 1 kali dan selamanya. Oke ya. Sekali kita mencari itu 13 orang itu mencari hanya 1 orang penerima manfaat. Oke ya. Untuk anak SD ya, itu diberikan bantuan 1 juta per bulan. Kemudian ketika anak ini naik lulus SD masuk SMP, dia diberikan bantuan 1,5 juta per bulan. Kemudian ketika anak ini tamat SMP, dia masuk SMA, maka diberikan bantuan 2 juta per bulan. Masuk SMA ya? Ya, masuk SMA. Nah, jika waktu dia tamat SMA, dia bisa menjaga prestasinya, maka dia akan kuliah di perguruan tinggi dan itu juga akan didanai oleh perusahaan Yaga Yingde. Oke. Nah, itu caranya tuh. Jadi 13 orang ini mencari cuma 1 orang penerima manfaat. Oke ya. Nah, kemudian apa syaratnya? Syaratnya penerima manfaat. Ya. Syarat bagi penerima manfaat dia itu dari keluarga miskin, sudah selesai. Kemudian syarat untuk menjadi anggota apa? Syarat untuk menjadi anggota mendownload aplikasi yang namanya Explore. Yang seperti tadi ya, yang kita download. Nah, ini contoh aplikasi Explore-nya ini di Play Store ya. Nggak di Play Store, kita belum, sebentar lagi masuk Play Store ya. Gimana nih? Nggak nampak Jo, apa-apa. Nah, ini aplikasi Explore namanya. Nah, kemudian setelah itu ya, apa tugas dari 13 orang ini? Tadi menemukan orang itu, ya, penerima manfaat. Datanglah survei. Ketika survei, buat foto rumahnya, foto keluarganya beserta anaknya. Setelah itu buat video durasi 3-5 menit. Apa yang divideokan? Memvideokan rumahnya, keadaan rumahnya, kemudian ruang tamunya, kamar tidur, dapur. Wawancarailah orang tuanya. Berapa penghasilan per bulan? Mencukupi atau tidak? Berapa
orang yang tinggal di rumah ini. Ya. Nah, setelah itu baru itu diajukan ke ketua tim. Ketua tim ini yang tiba seperti ini, Ajo Glenn ya. Ajo Glenn ini mengajukan apa namanya, hasil survei tadi kepada saya. Nah, nanti saya proses, saya kirimkan kepada manajemen perusahaan namanya Bu Sarah. Nanti Bu Sarah itu akan melihat bahwa oh ini memang mampu, layak. Ya. Maka diproses. Paling lama proses itu 3 sampai 15 hari. Kalau saya 1 minggu sudah tadi acara penyerahan bantuan di Padang Amar. Nah, oke. Kemudian apa yang didapat oleh orang yang ngurus ini? Nah, yang didapat oleh yang ngurus, ketika dia hanya menjadi anggota, perusahaan akan memberikan penghargaan Rp220.000 ketika apa namanya acara penyerahan bantuan itu Penyerahan bantuan ya. ya. Kemudian anggota ini merekrut 12 orang ya. Maka anggota ini otomatis menjadi ketua tim. Ketua tim itu dibayar berapa? Rp440.000 per bulan. Anggota dibayar Rp220.000 per bulan? Tidak. Kenapa? Karena kalau dia tidak aktif, ketua berhak mengganti dia. Nah, maksud aktif bagaimana? Maksud aktif yang 12 orang ini membentuk lagi jaringan ke bawah. Ya, 12 orang ini ya. Ini membentuk merekrut 12 orang lagi. Ya, merekrut 12 orang lagi. Maka jadi posisinya seperti ini ya. 12 orang. Ini Edi ya. 12 orang nih. Bentar, ini Edi. 1 6 12 misalnya sampai 1 2 3 4 5 ya. Nah, posisi seperti ini Edi mendapat Rp440.000. Anggota ini mendapat Rp220.000. Seluruhnya ke-12 orang ini mendapat Rp220.000. Ketika yang ini, yang seluruh yang 12 ini merekrut 12 orang lagi, ya, merekrut 12 orang, ya. Kemudian seluruhnya ya dari 1 sampai 12. Maka yang ini dapat 440, yang ini kan 12 orang ini dia mendapat Rp220.000. Nah, si Edi ini dapat berapa? Rp1.500.000 per bulan. Berapa nih ketika kita dapat 1.500.000 ini, anggota kita tuh berjumlah 144 orang. Ini finishing akhirnya ya. 144 orang belum finishing akhir. Ya. Jadi inilah yang program kita, dan ini bukti bahwa ini tidak hoax, ini benar. Saya sudah melakukan kegiatan itu tadi jam 4 ini ya. Ini di Padang Amar. Ini saat saya nampak tak? Oke, nampak ya. Ini saat saya memberikan bantuan 1 juta ke penerima manfaat. Kemudian di depannya ada ini, ada apa? Buku, baju itu 1 juta tadi. Untuk tahap pertama tadi itu ada tambahan 700.000 untuk membeli fasilitasnya ya. Ya, peralatan sekolahnya. Ada kalau ada beli baju, beli sepatu, ada kalau ada beli buku, ada tambahannya, ada masih kurang. Pokoknya 700 itu haruslah habis. Beli telur, beli beras misalnya, beli gula untuk menambah gizi. Dari anak kurang mampu tadi kan kurang gizi, ya kan? Nah, kita tambah. Nah, kemudian kita berikan 1 juta. Anak ini menerima 1 juta per bulan. Setiap bulan loh. Setiap bulan sampai dia tamat tamat SD. Kalau dia naik masuk ke SMP, perusahaan akan memberikan bantuan ke anak ini 1.500.000 per bulan.
dan nanti tamat SMP masuk SMA, perusahaan akan memberikan bantuan kepada anak ini 2 juta per bulan. Kalau prestasinya memang bagus, maka dia melanjutkan ke perguruan tinggi, perusahaan akan membiayai dia kuliah sampai tamat. Nah, satu hal dari yang semua yang kita kerjakan ini, perusahaan tidak memungut 1 sen pun biaya kepada kita yang menyalurkan bantuan. Malah kita dibayar, walaupun awal sebagai anggota kita dapat Rp220.000, tapi ini sebagai tempat wadah kita untuk bisa beramal dan membantu orang yang tidak mampu. Terima kasih Didi, udah paham ya? Ada pertanyaan? Kira-kira sistem pencairannya kok langsung ke pihak Nah, oke. penerima manfaat atau melalui ketua? Jadi begini, pencairan dana itu langsung kepada ketua tim. Ya. Bagaimana bulan selanjutnya? Bulan selanjutnya tetap dikirimkan kepada ketua tim. Ketua tim itulah yang akan memberikan ke situ. Itulah tugasnya pada saat nanti ya, ke-12 orang itu akan mendapatkan anak asuh, 1 orang 1 anak asuh. Karena tadi kan nih, yang membentuk tim, bentuk tim, satu jaringan. tim 1 anak asuh, satu tim 1 anak asuh. Dari Edi ini 1 anak asuh, tapi di anak asuh yang 12 ini juga. Tapi ketika yang nomor 1 ini membentuk tim, dia punya anak asuh lagi, nomor 2, begitulah seterusnya. Oke ya. Dan usahakan kita memiliki rekening BRI, karena kalau selain itu sulit, agak susah perusahaan itu mengirim dana untuk kita. Selanjutnya terkait masalah jasa yang diterima, contoh saya kan, itu sistem pengirimannya melalui ketua juga, langsung ke kita masing-masing. Gitu. Ke rekening kita masing-masing. Jangan rekening. Ya, rekening BRI kita masing-masing. Berarti barang ini terrealisasi nyampang, kita memiliki nih anak asuh 1. Ya. Nah, ya, ini terrealisasi kita dapatkan ketika kita sudah punya tim dan tim itu sudah mendownload aplikasi Explore, kemudian lakukan survei kepada anak penerima itu, buat fotonya, buat videonya, kemudian nanti ada syarat-syarat lain, tidak usah bingung, sudah saya siapkan semuanya, tinggal bapak-bapak mengisi saja apa formatnya saya berikan. Aman. Nah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Format itu di ketua. Ada, tinggal tinggal print ya, tinggal print nanti kan waktu kita survei ada pertanyaan. Tuh. Dengan anak itu. Ini anak ini ada sekian pernah per bulan, bapak ibunya berapa kan? penghasilan emak bapaknya gitu. Oke, siap. Lah, paham. Paham. Jadi inilah peluang kita membantu masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing. Tidak ada kita mengeluarkan uang sini, malah kita dibayar. Andai kata, gini Pak ya, andai kata saya sudah mendapatkan 1, sementara saya tim sudah dibentuk, umpamanya kan kurang 12, bisa dapat 9 umpamanya tim. Nah, sementara anak yang belum bisa, kalau belum mencapai 12 orang belum bisa dicairkan. Berarti harus melengkapi 13 orang, 13 dengan ketua tim. Nah, dan kalau satu kita lagi, ambil lingkup keluarga sendiri gimana? Boleh, silakan. Boleh. Tapi nanti bisa berkembang atau tidak? Tim kita bisa berkembang tidak? Bisa tidak kita mencapai 1.500.000 ini per bulan? Nah, jadi satu lagi, walaupun Ajo mengundang Edi, kalau Edi duluan terciptanya grup, ya, Edi duluan sudah dapat 12, kemudian sudah survei ke penerima manfaat, Ajo belum mencapai 12 tim, yang didahulukan tetap Edi. Tidak melihat orang atas, tidak. Siapa yang duluan selesai, itulah yang duluan yang penyaluran dana dilaksanakan. Bukan menunggu, tunggu aja dulu belum ketua tim, tidak ada istilah itu. Tergantung kelincian kita. Nah, tergantung kelincian kita di lapangan masing-masing. ya. Oke. Berarti
ini tidak menutup kemungkinan apa kota lah, apa kabupaten. Boleh kabupaten, boleh. Boleh di daerah lain pun boleh. Boleh. Nah, aku barusan buka di Sarolangun. Baru aku sebelum sini buka di Sarolangun. Berarti tidak monoton ke suatu lokasi ya, Pak, Bukan, ya? tidak. Boleh. Oke ya? Siap perintah. Dah. Makasih. Assalamualaikum.